Seorang pria dari Pentut hari ini menjadi perwakilan Aceh di Senayan dengan fasilitas yang saya bilang wow. Prinsip saya itu hudib benar manfaat bejek syufaat ke urang lingkar. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Terminal akhir, hidup ini tujuan untuk akhirat. Melempar parang. Sebenarnya karakter asli dari Haji Umar, misalnya ketika di rumah atau di lingkungan, karena terlalu banyak kegiatan yang memang Haji Umar selalu ada melakukan pemulangan dari Malaysia dan sebagainya. Haji Umar melakukan itu sesuatu yang dinikmati, enjoy, tulus, atau hanya untuk ria-ria, pencitraan saja. Nah, dari pengkritik itu mengatakan bahwa Haji Umar itu seharusnya bukan itu yang dilakukan, tapi lebih kepada misalnya legislasi, pemantauan otonomi daerah dan sebagainya gitu kan. Ini bagaimana ini komentar dari Haji Umar? Di periode pertama itu Haji Umar mengumpulkan 136.000 suara. Betul. Di periode kedua terjadi lonjakan luar biasa, 960.000 suara. Terjadi peningkatan lebih dari 7 kali lipat, hampir 1 juta suara. Empang Breh itu juga sebuah fenomenal karena dia begitu populer, disukai oleh banyak orang dan episodenya juga belasan. Nah, kan? Tapi juga ada pertanyaan sebenarnya, kemudian berhenti. Dan kita baca-baca di media sepertinya juga ada masalah, bubar kalau bahasa. Haji Umar bisa jelaskan kenapa pada akhirnya jadi tidak berkelanjutan ini Empang Breh? Haji Umar akan berpasangan dengan siapa nanti di Pilkada 2022? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on Armiadi Signori Channel tempat kita berbagi inspirasi dan motivasi. Volodymyr Zelensky, kelahiran Ukraina tahun 1978, adalah seorang pelawak. Berprofesi pure seorang pelawak. Salah satu serial yang mempopulerkan nama dia adalah ketika dia berperan sebagai seorang presiden, di mana di serial tersebut diceritakan dia seorang guru sejarah di sekolah menengah atas yang akhirnya menjadi presiden karena dia begitu kritis dengan negaranya yang korupsi. Tahun 2019 dia menghebohkan Ukraina dan mengagetkan dunia karena dia terpilih menjadi presiden Ukraina. Dan hari ini Signori Bender yang tidak terkalahkan, luar biasa sekali. Inspiring person kita hari ini luar biasa sekali, begitu fenomenal di Aceh. Seorang komedian yang akhirnya berhasil menjadi anggota DPD perwakilan Aceh di Senayan 2 periode dengan peralihan suara yang luar biasa sekali. Baik, hari ini kita langsung bertemu dengan Haji Umar. Terima kasih, saya panggil Haji Umar ya. Terima kasih sudah bersedia untuk menerima kami untuk melakukan wawancara dengan Haji Umar. Oke, yang pertama, sehat Haji Umar? Alhamdulillah sehat. Iya. Bang Armiadi, Iya. Bang sehat juga ya. Oke. Kalau tidak sehat tidak mungkin datang kemari. Ya, tidak mungkin bertemu. Dan Insyaallah. semoga saja kita selamat lah dari Amin. pandemi corona ini. Iya, amin ya robbal alamin. Oke. Baik, Haji Umar, yang saya kenal dan juga dikenal luas oleh masyarakat bahwa Haji Umar lah seorang penyiar, kemudian berperan sebagai Haji Umar di Empang Breh, kemudian juga jurkam kampanye dan pada akhirnya menjadi anggota DPD. Tapi sebenarnya kami ingin tahu, selain pekerjaan-pekerjaan tersebut, profesi-profesi tersebut, adakah profesi lain yang Haji Umar lakoni sebelumnya? Perjalanan hidup kita tentu tidak lekang, tidak lepas dari multi profesi yang kita lakukan. Banyak hal, apakah itu coba-coba dan memang melahirkan kepiawaian, keahlian. Ya. Saya pernah menjadi reporter gajah. Reporter gajah. Penyiar gajah. Gajah main bola, oke. saya penyiarnya. Oke. Jadi bawa gajah kemana-mana, saya menjadi Komentator. komentatornya. Jadi gajah main bola.
Terus saya seperti tadi juga pernah menjadi penyiar radio, pernah menjadi wartawan di radio. Pada waktu itu radio saya bangun itu bekerja sama juga dengan sebuah radio El Sinta Jakarta. Jadi terus pernah menjadi pemain drama radio. Terus saya memang dari pesantren, juga pendai. Kemudian pernah merasakan bagaimana jadi guru. Jadi saya mendirikan balai pengajian, juga menjadi guru. Kemudian juga saya pernah menjadi teknisi jaringan IT internet provider. Ya, ini mungkin para Signori Banner yang kurang dipahami bahwa Haji Umar sebelumnya juga seorang teknisi internet ya, provider internet ya. Iya ya. IT. Ya. Oke. Sebelumnya juga saya pernah menjadi mugebing ya. Muge. Bukan moge, mobil gede, motor gede, bukan. Jadi pernah mugebing. Kemudian pernah juga kerja sebagai tukang bangunan. Pernah. Berbagai kegiatan profesi. Saya juga dulu pernah bertani, anak seorang petani ya, tentunya berkebun. Jadi bermacam profesi kita lakukan, dan pada akhirnya memang seiring dengan itu kita melangkah dengan tidak meninggalkan profesi seperti yang tadi saya katakan, guru di pengajian. Kemudian penyiar radio juga masih aktif. Bahkan kita dari tahun 2000 juga saya mendirikan sebuah radio di Lok Semawe FM ya. Terus di tahun 2007 lah. Nah sebelum 2007 itu kita sudah pernah membuat di tahun 2000 sebuah serial sandiwara radio masalah hebohnya BMA dulu. Tapi itu serial sejenis kaset pita dulu ya, sebelum ada iya CD kan, visual. Itu sekitar tahun 2001 baru kita bergerak di film visual. Belum Pamber waktu itu. Belum, itu tahun 2001 masih sangat berat konflik pada waktu itu ya. Nah, di situ di film itu kita angkat masalah Banyumas waktu itu. Jadi isu-isu tentang sosial lah kita angkat di situ. Nah di situ kami bersama teman-teman, ada Bang Joni, ada almarhum Mando, kami masih eksis di radio sambil sekali-sekali kadang-kadang diundang untuk manggung, untuk kegiatan-kegiatan memberikan hiburan kepada masyarakat, bahkan ke seluruh Aceh pada waktu itu. Nah setelah itu kan vakum, konflik yang terjadi begitu berat, vakum. Setelah itu 2000 pasca damai, barulah kami merilis film Umpang Breh ini. Oke, di serial Umpang Breh kan karakter Haji Umar juga luar biasa. Kalau saya pribadi tidak suka karakter itu karena bawaannya marah-marah terus. Dan sepertinya juga tidak ada kemesraan dengan Kak Bungsu. Nilai bagusnya adalah Haji Umar sangat protektif dengan Yusnia. Oke, itu yang tergambar di film. Artinya pemarah, mana mau bawa parang, kalau lagi marah kadang melempar parang. Sebenarnya karakter asli dari Haji Umar, misalnya ketika di rumah atau di lingkungan seperti apa? Saya karakternya tidak begitu. Bahkan saya orangnya selembut sutra. Selembut sutra dan semanis madu, ya kan? Luar biasa. Saya tidak. Jadi hanya melakoni totalitas dalam peran saja. Jadi saya diposisikan sebagai orang tua yang memang temperamen, tegas di dalam sebuah film itu. Tidak mewakili katakanlah budaya, bukan. Apakah budaya orang Aceh itu bukan. Tapi itu mewakili seorang sosok Haji Umar yang
dihendaki oleh sang sutradara di film itu. Jadi notabene begitu. Ya. Kemudian kan di karakter itu digambarkan dengan pakaian yang khas sekali. Itu idenya dari mana? Kok bisa dapat pakaian seperti itu? Idenya kolaborasi sebenarnya dengan sutradara. Jadi dulu memang histori sejarahnya ada orang, maaf cakap ini bukan apa namanya menjas seseorang. Dulu orang-orang haji terdahulu memang sering pakai baju begitu. Ya. Di dalam kajian kami, kajian sutradara juga, orang haji dulu memang begitu pakainya apa adanya. Dan sedikit memang dulu agak tegas. Ada beberapa orang haji itu agak tegas. Kenapa? Berangkat ke haji aja dulu setahun. Ya, perjuangannya berat. Jadi haji itu selamat dari maut itu. Ya. Setahun di laut. Bukan sembarangan titel haji dulu. Ya. Maka kadang-kadang haji itu perlu dihargai. Kadang ada yang begitu, tapi tidak semuanya. Karena pengorbanannya yang terlalu sulit untuk mendapatkan titel haji itu dulu. Ya. Oke, baik. Kan Umpang Breh itu juga sebuah fenomena karena dia begitu populer, disukai oleh banyak orang dan episodenya juga belasan. Nah, kan? Tapi juga ada pertanyaan sebenarnya, kemudian berhenti. Dan kita baca-baca di media sepertinya juga ada masalah, bubar kalau bahasa. Haji Umar bisa jelaskan kenapa pada akhirnya jadi tidak berkelanjutan ini Umpang Breh? Baik, Umpang Breh itu disutradarai oleh Ayahdo dan diproduksi oleh Din Kramit Production. Saya, almarhum Mando, Bang Joni adalah sebagai pemain, Yusniar, Saleh, Bang Talib sebagai pemain di sinetron ini. Saya bukan ownernya. Sebenarnya Umpang Breh itu sudah berakhir di 3 episode. Pada episode ketiga? Pada episode ketiga sudah berakhir. Seiring dengan waktu, karena memang ada nilai komersil di sana, jadi Umpang Breh ini dijeda dan ditarik, diulur. Sebenarnya ceritanya sudah selesai 3 episode itu. Karena masih banyak pembelinya, masih banyak yang mengandrungi, akhirnya Umpang Breh ditarik sampai 13 episode. Nah, jadi ini produser juga punya nilai hati. Di samping juga mencari komersial, juga ada nilai hati, tanggung jawab moral dengan masyarakat. Ini apakah di-delay atau memang ceritanya bersambung? Sebenarnya urusan pernikahan itu kok sampai 10 tahun belum nikah-nikah. Kan begitu. Nah, jadi secara beban mental juga produser itu mengalaminya. Ada tundingan-tundingan nyuti mitapeng saja awaknya nyo. Hana nikah-nikah, hai tak boleh keliuku. Maka di kira-kira lebih kurang di episode ke-13 itu diselesaikan dengan menikahnya Bang Joni dengan Yusniar. Maka sesudah pernikahan kan sudah selesai, yang ditunggu orang tidak lagi. Tidak ada lagi. Jadi ketika itu sudah selesai, maka kami secara ikatan kontrak tidak ada. Film itu selesai dan film Umpang Breh ini diproduksi oleh Din Kramit. Din Kramit itu setelah itu tidak melanjutkan lagi. Karena kami tidak ada ikatan kontrak yang harus bekerja di situ selalu, enggak. Jadi kami silakan berkarir, silakan. Tidak lagi dengan Umpang Breh, karena Umpang Breh itu sudah selesai. Episode Umpang Breh sudah selesai. Kalau mau diangkat Umpang Breh lagi, ini tentunya pembodohan publik. Pembodohan publik. Umpang Breh kok muncul lagi? Tidak ada. Karena Yusniar yang sudah nikah, yang dinanti-nanti oleh masyarakat itu kapan nikah? Selesai. Arti Umpang Breh itu ketemu atau dapatnya Yusniar oleh siapapun itu ibarat dapat Umpang Breh. Maka Umpang Breh sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, itu kan sebuah episode Umpang Breh. Oke. Kemudian Haji Umar
kalau saya perhatikan di setting Umpambre, tapi bukan cuma di Umpambre ya, di drama-drama Aceh yang lain juga hampir sama, yaitu terlalu banyak bahasa-bahasa yang mungkin saya mengatakan agak dalam tanda kutip kekerasan, ya kan? Saya jadi bertanya, kenapa semua sineas, kalau katakanlah di Aceh, memproduksi film dengan tipikal seperti itu? Apakah itu dianggap mewakili karakter? Nah, karena kalau kita bandingkan dengan misalnya nasional, rasanya juga tidak seganas apa namanya film-film Aceh. Pola didik, ya, pola dalam mendidik karakter seseorang anak bangsa ini, kita harus merujuk kepada pola didik karakter leluhur kita dulu, diakui atau tidak. Potret yang terjadi sekarang ini dengan potret yang terjadi masa dulu sangat beda jauh. Keleluasaan, demokrasi yang kebablasan yang dipertontonkan sekarang ini meracuni semua watak. Anak tidak lagi takut sama orang tua. Anak tidak lagi patuh kepada orang tua. Artinya apa? Kekerasan dalam mendidik bukan kekerasan yang arti fisik, tegas. Tegas ini adalah merupakan instrumen tentang mendidik jati diri, karakteristik bangsa. Oke. Poinnya adalah untuk mendidik karakter bangsa yang berkualitas memang harus ada ketegasan. Kembali kepada leluhur Endatu. Oke. Kemudian setelah di Haji Umar kan juga waktu itu terlibat sebagai juru kampanye. Dan pada saat itu kalau tidak salah juga dengan partai PA. Ya. Nah, sebenarnya dari mana ide atau apa sih kira-kira kok tiba-tiba Haji Umar memutuskan, oh saya sekarang tidak cuma sekedar jurkam, saya juga ingin maju terjun di politik, menjadi anggota DPD. Itu idenya dari mana itu? Ya, saya berapa periode ya, dari mulai sejak berdiri sebelum berdirinya partai PA. Waktu itu masa gubernur sebelumnya, bupati sebelumnya, saya juga turut menjadi juru kampanye, kemudian sampai partai. Setelah itu saya berpikir, saya bergelut di bidang seni. Bagaimana ada sebuah pakem yang eksistensi, kesinambungan seni ini bisa terwujud paripurna dalam sebuah regulasi. Artinya seni, kekayaan intelektual, kekayaan budaya, kekayaan warisan sejarah ini tidak dinobatkan satu regulasi yang jelas untuk mempertahankan demi kesinambungan keturunan kita. Nah, saya itu mulai berpikir bagaimana agar ada satu konteks regulasi, satu aturan yang diakui bahwa seni ini akan dijaga dan terpelihara kekhususannya. Itu yang ingin saya perjuangkan sebenarnya. Ya, oke. Kemudian memang maju dan alhamdulillah terpilih. Pada saat terpilih tentu ini terjadi perubahan yang luar biasa, lonjakan luar biasa. Lonjakan itu bisa saja dari segi tanggung jawab, dari segi pergaulan, dari segi sosial ekonomi dan sebagainya. Seorang pria dari Pentut hari ini menjadi perwakilan Aceh di Senayan dengan fasilitas yang saya bilang wow gitu kan. Bagaimana perasaan Haji Umar pada saat itu? Tentunya ya bukan bicara tentang fasilitasnya ya. Kalau fasilitasnya dibilang wow juga tidak terlalu ya. Ada, insya Allah ada. Yang menjadi beban pada saat itu adalah beban ketika kita mensinergikan kebiasaan kita dengan keharusan, keniscayaan mengikuti regulasi dan menjalankan regulasi itu. Kehidupan kita sudah terpola dan sudah tersistem di dalam tindak lanjut, di dalam tindak tanduk kita, di dalam kerja kita. Ini yang harus kita evaluasi sesuai dengan regulasi ini. Jadi kehidupan yang bebas itu sudah tidak menjadi satu guidance lagi. Kita sudah terpola dan tersistem. Ya, dari yang terbiasa hidup bebas
sekarang menjadi apa namanya, harus disiplin. Hidup ditatar, ditatar. Nah, begitu. Jadi terkejut badan. Menyebut Aceh. Oke, kemudian kan setelah di Senayan, kan Haji Uma dikenalnya sebagai orang yang lucu. Apakah di Senayan pada saat apa-apa juga Haji Uma buat lucu di sana? Tidak. Tidak. Lucu itu kan dikondisikan. Saya tidak lucu sebenarnya. Coba lihat di film-film, saya tidak lucu sebenarnya. Ya. Saya tidak berbuat lucu. Yang membuat lucu mungkin teman-teman yang lain. Saya bermain sesuai dengan skenario yang diberikan. Ya. Kelucuan itu tergantung daripada pengopornya yang mengofor lucunya. Saya berbuat sesuai dengan skenario yang sudah ditulis. Ya. Saya tidak buat lucu. Cuma lucunya terpikirnya ke orang tua segala itu kok, lempar parang sembarangan. Memang skenarionya begitu. Saya berhasil memerankan skenario seperti yang apa yang diharapkan oleh saudara begitu. Saya tidak lucu sebenarnya. Ya. Oke, kemudian kan ada satu juga yang luar biasa fenomenal. Di periode pertama itu Haji Uma mengumpulkan 136.000 suara. Betul. Di periode kedua terjadi lonjakan luar biasa, 960.000 suara. Terjadi peningkatan lebih dari 7 kali lipat, hampir 1 juta suara. Saya tidak akan bertanya tentang strategi karena kita telah tahu strategi. Saya juga meriset Haji Uma apa saja sebenarnya yang telah dibantu oleh Haji Uma kepada masyarakat. Pusing saya karena terlalu banyak kegiatan yang memang Haji Uma selalu ada melakukan pemulangan dari Malaysia dan sebagainya. Nah, saya juga berkomunikasi dengan rekan masyarakat Aceh yang tinggal di Malaysia. Bagaimana pendapat mereka tentang Haji Uma? Juga sangat positif. Karena sekarang kalau apapun terjadi, salah satu bisa kita minta bantuan adalah Haji Uma. Kita telepon Haji Uma dan semoga kita bisa dapat bantuan. Tapi pertanyaannya juga begini. Haji Uma melakukan itu sesuatu yang dinikmati, enjoy, tulus, atau hanya untuk ria-ria, untuk pencitraan saja? Bagaimana ini Haji Uma? Ya, kalau konotasinya pencitraan, saya rasa itu pasti dilakukan ada momen. Ya. Dan ada timing. Tapi kalau sudah 5 tahun, habis peluk citra. Ya. 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 Jadi saya begini, sesuai dengan Warmia katakan tadi, apa yang melatar belakangi itu, apakah ria atau tidak? Saya sebenarnya hobi melakukan kebaikan, hobi. Ya. Lagi hobi urang kemawi, mana kejak kemawi sakit ke? Ya. Kira-kira kalau saya tidak bisa membantu, saya tak nyaman. Ya. Karena apa? Prinsip saya itu hudib benar manfaat, bejek syufaat ke urang lingkar. Ya. Intinya, tujuan hidup kita apa sebenarnya? How to get me? Apa yang kamu cari? Kemana tujuanmu? Tujuan lo tabal lagi ke penuh daya roje. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terminal akhir, hidup ini tujuan untuk akhirat. Maka saya takut nanti Allah menanyakan jabatan yang diberikan itu untuk apa? Kau pergunakan di mana? Tujuan hidup kita adalah akhirat. Selesai masalah. Itu saja. Ya, oke. Luar biasa sekali. Kemudian begini, memulangkan TKA dari Malaysia, ada yang sakit, ada yang meninggal, segala macam, termasuk kemana-mana lah, termasuk kasus di Aceh yang sakit, itu kan kosnya besar sekali. Nggak sulit kita bayangkan berapa besar. Kan timbul pertanyaan juga, tercukup kan itu dari gaji seorang Haji Uma untuk operasional semua itu? Saya naik ke sini memang historinya kita ini seniman, orang seni, darah seni itu sebenarnya orang seni itu hobinya membahagiakan orang lain. Sementara untuk diri kita apa yang kita dapatkan? Yang penting bisa makan sudah. Hidup ini tidak terlalu muluk-muluk. Seperti kata PMR, dibuat susah, hidup ini bisa susah.
Dibuat gampang, hidup ini bisa gampang. Yang penting bisa makan sudah. Asal handuk dia ketinggal kajut. Mengumpulkan harta itu tidak penting. Nanti tip. Maka bagi saya, kalau tidak lapar aja untuk besok sudah. Apa yang saya dapatkan ini dari gaji silakan. Itu apa itu? Dititip kok dari Allah semua. Dititip sementara. Ya, oke. Kemudian dengan segala kan fenomenal, luar biasa fenomenal bahwa kalau saking fenomenalnya ada mahasiswa Unsiah itu yang melakukan penelitian tentang strategi marketing dari Haji Umar, dari tim Haji Umar gitu kan. Artinya luar biasa, sebelumnya mungkin masyarakat juga tidak pernah menerima sentuhan yang seperti Haji Umar lakukan. Tapi kemudian juga ada sebagian yang kalau kata anak muda itu hater, tentu ada yang pengkritik. Nah, dari pengkritik itu mengatakan bahwa Haji Umar itu seharusnya bukan itu yang dilakukan, tapi lebih kepada misalnya legislasi, pemantauan otonomi daerah dan sebagainya gitu kan. Ini bagaimana ini komentar dari Haji Umar? Saya tentunya kalau tidak melakukan tugas saya sudah ditegur. Kami ada badan kehormatan. Setiap kali kami membawa pulang hasil reses pemantauan kami, ini rule yang salah. Dan tentunya ini yang menjadi magnetnya apa yang saya lakukan untuk yang bersentuhan langsung dengan personal. Tapi yang saya lakukan terkait dengan legislasi dan pengawasan jarang tersentuh. Dan itu setiap kali kita lakukan. Rapat dengan kementerian kita lakukan. Memberikan masukan kepada kementerian terhadap keuangan daerah kita lakukan. Kalau tidak begitu kita sudah ditegur. Kita tentunya berjalan sesuai dengan regulasi, cuma mungkin tidak terekspos. Kami punya draft kerja. Jadi kerja di dewan ini kan kerja yang bersama-sama. Ya, kerja bersama-sama, bukan personal. Bukan personal. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita rancang, legislasi dan pengawasan itu bersama-sama. Jadi bukan personal. Beda dengan kepala daerah yang bisa menerbitkan perintah langsung, eksekusi langsung. Kita enggak. Memberikan kontribusi kepada pemerintah, kepada menteri. Seperti waktu saya berada di Komite 2, memberikan kontribusi, memberikan amaran kepada menteri terhadap impor beras. Ya kan? Kemudian ini juga kita sedang mengawasi misalnya tentang penggunaan dana otonomi khusus, dan itu kita selalu berkoordinasi dengan PPK. Ada yang kita publis, ada yang tidak kita publis, dan itu kita kerjakan. Oke, baik. Kemudian kan Jakarta sekarang. Biasanya ya, saya juga tidak tahu pasti. Kalau sudah di Jakarta biasanya orang juga butuh rumah lagi di Jakarta. Haji Umar sendiri bagaimana? Rencana? Kita sudah seperti ini aja lah, ya. Tentu nikmati apa adanya, hidup apa adanya. Jadi itulah satu keberkahan, kenikmatan dalam hidup ini. Ya. Oke, kemudian kan dari tadi bahwa Haji Umar adalah melewati berbagai perjuangan hidup sampai akhirnya seperti ini. Adakah sebenarnya prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Haji Umar dalam perjuangan hidup ini? Ada. Yang satu yang saya katakan tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia ini. Yang kedua, saya ingin mengompori kepada seluruh anak bangsa. Hidup harus punya karakter. Yang ketiga, saya ingin memberikan sinyal kepada anak bangsa agar kita membina karakter kesatuan, budaya, tolong-menolong, dan menjaga eksistensi bangsa ini sampai kepada 50 keturunan kita ke depan. Kita tidak boleh amuk wibawa dengan keberadaan kita di posisi sekarang.
pada satu saat kita akan meninggal. Kita tidak bisa dan tidak patut meninggalkan jebakan-jebakan kepada keturunan kita sampai 50 tahun ke depan. Lakukan yang terbaik agar terlukis indah di mata Allah dan akan menjadi prasasti yang paling bersejarah untuk anak bangsa kita ke depan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ketika dia tidak menjabat lagi, dia bisa meninggalkan amanah dan bisa menciptakan rel yang manis kepada generasi berikutnya. Oke, kemudian ini mungkin juga ditunggu-tunggu nih oleh Signori Benner ini. Haji Umar akan berpasangan dengan siapa nanti di Pilkada 2022? Yang bilang saya akan naik siapa? Makanya kami bertanya langsung dengan Haji Umar. Jangankan berpasangan, saya menyatakan untuk maju pun belum. Iya kan? Ya. Kan belum. Ya. Jadi sudah terlalu jauh itu sebenarnya. Saya pun belum menyatakan akan maju, ya kan? Apalagi menentukan siapa pasangan. Bagi saya menjalankan amanah yang sudah diberikan. Akan ke depan saya belum berpikir. Saya serahkan kepada Allah saja. Itu saja pola dan kunci dalam hidup. Oke, kalau tadi dalam tanda kutip ini masih mikir-mikir nih. Oke, nah sebagai kita anggaplah ini DPD kan, apakah maksud saya begini, apakah selanjutnya terlepas apakah Bapak maju di Pilkada atau tidak, apakah karir Bapak selanjutnya ingin terus sebagai DPD atau mungkin masuk ke partai politik nanti yang mungkin dua hal yang berbeda di rencana masa depan? Saya tidak berani mengatakan masuk dan tidak berani juga mengatakan tidak. Tapi untuk saat ini saya bukan menjas bahwa di partai politik naik sebagai di partai lah tidak bagus. Saya belum sepaham dengan mekanisme dari partai sekarang ini semua secara general. Saya dengan idealisme saya belum sesuai. Oke, belum ada partai yang sesuai dengan idealisme Haji Umar. Iya. Oke, kemudian kalau misalnya suatu ketika berhenti bisa saja mungkin dengan segala macam. Apa yang akan Haji berhenti dari dunia politik seperti ini? Apa akan Haji Umar lakukan? Ya, saya tentunya basic awal saya kan juga guru. Ya. Saya akan terus melanjutkan itu dan basic saya adalah seniman, terus melanjutkan itu. Karena berbuat untuk bangsa ini tidak mesti kita memegang dalam posisi jabatan tertentu. Dimanapun kamu berada, apapun posisi dan dimana kamu itu sesuai dengan porsi masing-masing, berbuat baik untuk bangsa dimanapun posisi kita berada sesuai dengan kapasitas kita. Oke, yang terakhir mungkin ada pesan dari Haji Umar untuk generasi muda Aceh khususnya ini? Satu pesan saya untuk bagi kita generasi ke depan, masa depan bangsa ini adalah ada di tangan kita. Keikhlasan dalam melakukan sesuatu itu adalah modal, dan tentunya semua yang hidup ini adalah bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Pemuda yang baik, generasi yang baik, generasi yang punya karakter dan histori sejarah. Oleh karenanya, berikanlah arti dan sebuah makna dalam hidup ini. Hidup akan terasa lebih hidup apabila kita bisa melukiskan makna dan bisa kita mendalami dan menyempurnakan karakteristik kita, orang berbudaya, bangsa berbudaya, beradab, dan punya agama, serta punya pandangan dan tujuan hidup yang benar. Oke,
Luar biasa sekali dari Haji Umar. Baik, Signori benar. Tadi perbincangan kita dengan Haji Umar, dan kami ingin mengingatkan, termasuk dari kisah awal tadi, Zelensky dari pelawak yang menjadi presiden, kemudian kita kenal Haji Umar dari umpang beruh yang menjadi anggota DPD. Poinnya adalah satu, siapa saja bisa menjadi siapa saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih. Sama-sama.